Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ibu bapak sekalian, pagi ini kita akan sedikit sharing lah begitu terhadap fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Satu di antaranya ada semacam pemilihan, istilah gitu, mana yang lebih kuat. Ada 2 orang atau 3 orang yang sering kami saksikan, kami dengarkan berdebat, tapi debatnya debat kusir. Tapi ini harus kita sikapi dan kita luruskan dengan sebenarnya supaya tidak semakin lama semakin berkembang. Saya melihat dan menyaksikan ada 2 orang atau 3 yang berdebat tentang mana yang lebih kuat memegang Al-Quran dan Al-Hadis daripada memegang qaul ulama. Si A bertanya kepada si B, yang kebetulan si A ini dikit-dikit kembali kepada Al-Quran, kembali dengan Al-Hadis. Akhirnya ditanya dengan jawaban dan pertanyaan mana yang lebih kuat antara ikut Al-Quran, ikut Al-Hadis daripada sekedar mengikuti qaul ulama. Ibu bapak sekalian, kita urut ya. Sepintas pertanyaan ini memang benar. Otomatis yang namanya Al-Quran, Al-Hadis itulah sumber hukum Islam, pedoman utama umat Islam. Al-Quran, Al-Hadis yang dijamin kebenarannya oleh Islam. Namun bagi masyarakat awam, saya katakan masyarakat awam seperti saya ini, dan ini saya kira insya Allah suara mayoritas awam, untuk berpegang teguh Al-Quran, Al-Hadis tanpa memperhatikan qaul ulama, 99% akan melenceng. Memang kalau ditanya mana yang lebih kuat antara Al-Quran, Al-Hadis dengan qaul ulama, of course jawabannya ya lebih kuat Al-Quran dong, karena itu pedoman utama. Tapi masyarakat bawah yang tidak mengerti akan bahasa-bahasa Al-Quran, setelah itu kita mengambil Al-Quran langsung 99 akan melenceng. Dan ini kebanyakan dai-dai sekarang, dai-daiyat sekarang tanpa melihat qaul ulama, buru-buru megang Al-Quran, buru-buru megang Al-Hadis, padahal dia hanya melihat terjemahannya saja. Akhirnya apa yang beliau sampaikan sering terjadi dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Akhirnya terjadi Islam bukan rahmatan lil alamin, tapi Islam fitnatan lil alamin. Mengapa? Karena dia nggak tahu ilmu alatnya. Tahu-tahu langsung kita ambil dari atas saja, dari pedoman utamanya saja. Padahal untuk menggali yang namanya Al-Quran sangat tidak cukup dengan melihat terjemahan saja. Sangat tidak cocok, tidak cukup, tidak lengkap dengan melihat terjemahannya saja. Dibutuhkan ilmu-ilmu yang banyak sekali. Nahwunya kudu jos, sorofnya kudu jos, balaghahnya kudu jos, manteknya kudu jos,
memahami asbabun nuzul ayat itu. Lah untuk memahami alat sekian banyaknya ini tidak semua orang bisa, Mas. Bukan tidak bisa, karena tidak ada waktu untuk mengkaji seperti itu. Sorof tidak paham, nahwu tulalit, ya kan, mantek balaho heng, maka otomatis dalam menyampaikan tanpa melihat itu semuanya akan sesat dan salah. Berarti apa? Untuk menggapai pedoman itu yang namanya Al-Quran dan Al-Hadits, mau tidak mau kita harus melihat qaul ulama, mau tidak mau harus membaca kitab kuning, mau tidak mau harus kita mendengarkan salafus sholihin yang beliau itu insya Allah lebih mengerti akan ilmu alat tersebut. Satu contoh ya, di dalam surat Al-Kahfi, di situ diceritakan bahwasanya raja setiap hari mengambil perahu-perahu di pantai, yakhudhu kulla safinatin ghasba. Kalau melihat ayat itu terus kita lihat terjemahannya, maka kesannya raja setiap hari mengambil perahu-perahu untuk diambil dan dirampas. Padahal ayat itu adalah ai yakhudhu kulla safinatin hasanatin. Tidak semua perahu diambil. Kalau melihat terjemahannya, apa yang ada di situ perahunya diambil semuanya. Padahal yang dimaksud di situ bukan semuanya. Ai sebagian dari perahu yang besar yang baik. Setiap hari di zaman Nabi Musa itu ada raja yang mengambil sebagian, bukan semuanya. Tapi ketika kita melihat Al-Quran, semuanya, karena di situ ada lafadz kullu. Padahal tidak semua kullu itu artinya semuanya. Ada juga sebagian seperti tadi. Sebagian perahu yang baik-baik itu dirampas oleh raja itu. Loh, sudah melenceng. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di situ menggunakan roh di fathah, bukan roh di. Jadi sekali lagi Ibu Bapak sekalian, ibarat begini loh, sudah saya logikakan saja, dua logika saja untuk memudahkan. Al-Quran, Al-Hadits itu tangga 1000. Saya ibaratkan tangga saja. Untuk memahami, untuk menggapai apa yang sampai ke tangga 1000 itu dibutuhkan tangga 2, tangga 3, tangga 4. Kalau kita melihat terjemah apa yang dalam Al-Quran, setelah itu kita fatwakan mereka, kepada mustamiin, kepada audien, tanpa melewati tangga 2, tangga 3, tangga 4, besar kemungkinan kita akan melenceng dan tidak akan sampai kepada tangga yang dimaksud, yaitu Al-Quran. Mengapa? Karena kita bukan tidak ngerti, karena kita tidak sempat lah. Minimal kita tidak sempat untuk mengkaji ilmu balaghah. Kita tidak sempat untuk mengkaji ilmu mantek, tidak sempat mempelajari alfiyah dan lain sebagainya. Sehingga menyadari yang demikian, untuk menjaga keselamatan ini, mau tidak mau kita harus melihat qaul ulama, pendapat ulama yang muktabar, yang kredibilitas sudah diakui oleh nasional, oleh dunia. Karena apa? Sekali lagi kita takut
menggapai apa yang ada di dalam Al-Quran, sementara kita tidak melewati tangga-tangga yang tersebut di atas. Logikanya yang lebih gampang lagi ya, logikanya. Kalau kita ini nggak ngerti ilmu kesehatan, nggak ngerti ilmu farmasi tentang obat-obatan, terus kita sakit ya, sakit jantung, naudzubillah, sakit macam-macam lah, sakit-sakit yang parah. Sementara kita ini tidak percaya kepada dokter, kita langsung ambil rumus ilmu kedokteran, kita ke perpustakaan fakultas kedokteran, kita baca ilmu kesehatan, lantas kita racik sendiri, obatnya kita buat-buat sendiri. Sakitnya sakit parah, ya kalau sakit gatal saja nggak fatal, sakitnya sakit jantung, sakitnya sakit tumor. Sementara kita nggak mengerti tentang kesehatan, lantas kita buka di perpustakaan fakultas kedokteran, kita ngaji di situ, kita buka ilmu tentang kedokteran, terus kita racik sendiri. Insya Allah hasil racian ini akan tidak valid, tidak sama dengan kedokteran, tidak akan sama dengan dokter yang sudah tahu. Karena apa? Ya itu tadi, kita nggak mengetahui. Yang lebih ringan lagi untuk memahamkan, kita nggak ngerti ilmu masak nasi padang, ya, nggak ngerti cara nasi padang, buru-buru kita buat sendiri, kita pikir sendiri, kita racik sendiri, insya Allah nggak akan jadi nasi padang. Bisa jadi akhirnya jadi nasi peteng. Mengapa? Kita nggak ngerti. Akan lebih aman dan nyaman kita lantas pasrah kepada koki yang ahli masak nasi padang. Akan lebih aman dan nyaman kita norok buntek kepada dokter, yang dokter ini insya Allah ngerti ilmu-ilmu tentang kesehatan, daripada kita yang nol terhadap ilmu kesehatan. Setelah itu meracik jamu kita minum, insya Allah gak tambah waras. Ini urusan keduniaan loh mas, apalagi urusan agama, apalagi yang dikaji Al-Quran, firman Allah yang luar biasa. Untuk mengkaji sana tidak bisa melihat terjemahannya lantas kita fatwakan, dibutuhkan alat-alat yang seperti saya katakan tadi. Dan ini kayaknya instan. Dai-dai sekarang itu modelnya instan. Al-Quran dibuka lantas ceramah kesana kemari. Ini kan kadang-kadang dhallu wa adhallu. Maka dari itu untuk aman dan nyamannya, baik bagi kita, dai ataupun semuanya, akan lebih aman dan nyamannya sekali lagi untuk kita melihat qaul ulama, yang ulama ini legalitas dan kredibilitasnya sudah diakui, baru kita fatwakan. Toh hakikatnya ulama tersebut juga mengambil dari Al-Quran, ulama tadi juga mengambil Al-Hadis, tetapi beliau lebih mengetahui tangga-tangga yang harus dilalui. Insya Allah kalau demikian, tausiah kita yang kita dakwahkan kepada audien aman, nyaman. Karena apa? Karena kita gandoli qaul ulama, dan ulama ini sekali lagi juga merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa ngugemi, ya, memperhatikan dan mengindahkan qaul ulama tanpa lantas ambil Al-Quran sementara kita melupakan qaul ulama. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.